Perkenalkan, nama aku Agus. Aku seorang mahasiswa dan saat ini sedang mencari parfum di Osam. Tujuanku membeli parfum adalah untuk tampil lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas di kampus. Dalam memilih parfum, aku mengutamakan aroma yang wangi dan juga tahan lama. Namun karena budgetku hanya 200.000, aku hanya bisa membeli satu parfum saja. Dari sekian banyak pilihan di Osam, aku sudah menyaring menjadi 4 parfum yang menarik dan sesuai dengan kriteriaku, yaitu yang pertama ada Color Rose, yang kedua ada Chino, dan yang ketiga ada Senoparty, dan yang terakhir ada Obsidian. Namun aku masih bingung menentukan pilihan karena semuanya terlihat menarik dan sesuai budgetku. Dengan anggaran yang terbatas, aku ingin memastikan parfum yang kupilih benar-benar memberikan kesan terbaik. Aduh, bingung no. Aku pilih yang mana ya? Apa aku telepon Duara aja ya? Dia kan ngerti parfum. Halo Dur. Ini aku lagi di Osam mau milih parfum Dur. Terus aku ada 4 yang aku pingin. Cuma budgetku 200 aja Dur. Terus aku tuh pinginnya parfumnya yang wangi sama yang tahan lama. Kamu ada saran nggak sih Dur buat aku untuk milih parfum yang mana? Oke Dur, kasih ya. Oke, kembali lagi bersama saya Duara sebagai antusias parfum. Di sini saya mendapatkan permasalahan di mana teman saya kebingungan untuk memilih parfum. Di mana saya akan membantu membuatkan analisis agar Agus bisa mencapai satu kepuasan konsumsi. Di mana di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman-teman saya. Kami rekan dari Duara akan membantu Duara dalam menganalisis terkait kepuasan konsumen. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perilaku konsumen. Nah, jadi perilaku konsumen itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih, membeli, mengevaluasi, maupun menggunakan suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Di sini suatu permasalahan terjadi, di mana Agus telah mengerucutkan untuk pilihan parfumnya menjadi 4. Tetapi Agus hanya bisa memilih salah satu dari itu, dikarenakan budget yang dianggarkan Agus hanya sebesar 200.000. Untuk keempat parfum yang sudah dikerucutkan Agus tadi, itu ada yang pertama Color Rose dengan harga 159.000, lalu yang kedua ada Chino dengan harga 185.000, lalu yang ketiga adalah Senoparty dengan harga 195.000, dan yang terakhir adalah parfum Obsidian dengan harga 129.000. Sesuai dengan fenomena tersebut, di mana konsumen saat ingin membeli parfum yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan kampus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, tentunya pastinya didasari oleh beberapa penentuan. Salah satunya yakni adalah pendekatan atribut. Nah, selanjutnya pendekatan atribut. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap produk atau jasa memiliki sejumlah atribut yang dapat dievaluasi secara terpisah oleh konsumen. Nah, konsumen dianggap rasional dan akan memilih produk berdasarkan kombinasi atribut yang paling sesuai dengan preferensinya. Ketika seseorang menghadapi masalah seperti kurang percaya diri atau ingin tampil lebih menarik, dia akan mempertimbangkan untuk membeli parfum. Nah, dalam menilai parfum, di sini konsumen menggunakan atribut kualitas produk yang dibedakan menjadi tingkat wangi parfum dan ketahanan parfum. Analisis sikap konsumen terhadap parfum dilakukan dengan menilai respon mereka terhadap masing-masing atribut produk. Nah, untuk memudahkan analisis ini, digunakan metode pengukuran kuantitatif yaitu skala linear numerik dari skor 20 hingga 200.
Dalam hal ini, kita menggunakan 4 jenis parfum yang masing-masing akan dievaluasi berdasarkan kualitas wanginya dan ketahanan aromanya. Data dari konsumen kemudian akan diolah dan diinterpretasikan melalui kurva kepuasan konsumen untuk melihat tren dan preferensinya. Nah, kurva kepuasan konsumen ini digunakan untuk memvisualisasikan penilaian konsumen terhadap produk parfum berdasarkan 2 atribut utama. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat wangi parfum yang dimulai dari skor 20 hingga 200. Sementara itu, sumbu horizontal menunjukkan tingkat ketahanan parfum juga dengan rentang skor yang sama yaitu 20 sampai dengan 200. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat kombinasi atribut mana yang memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik kepuasan konsumen yang dapat dijelaskan pada gambar 1 yang menggambarkan kombinasi atribut dalam memilih parfum dengan tingkat wangi dan juga ketahanan parfum tersebut yang ditunjukkan oleh titik A, titik B, titik C, dan D yang merupakan titik potong antara tingkat wangi dan tingkat ketahanan yang diterima ketika konsumen memutuskan untuk membeli parfum tersebut, di mana titik A menunjukkan pembelian parfum merek Senopati dengan tingkat wangi dan ketahanan yang sangat tinggi seharga Rp195.000 per pieces. Selanjutnya, titik B menunjukkan pembelian parfum Chino dengan tingkat wangi dan ketahanan yang tinggi dengan pembelian 1 pieces seharga Rp185.000. Selanjutnya, untuk titik C menunjukkan pembelian parfum Obsidian dengan tingkat wangi dan ketahanan yang rendah dengan harga Rp129.000 per pieces. Selanjutnya, titik D menunjukkan pembelian parfum Color Rose dengan tingkat wangi yang rendah tetapi ketahanan yang lumayan tinggi dengan harga Rp159.000 per pieces. Lanjut ke gambar 2, yakni menggambarkan mengenai kurva yang menunjukkan adanya garis depan efisiensi. Nah, garis depan efisiensi didapatkan dari menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Akan tetapi, contoh ini, titik C yakni parfum Obsidian tidak ikut menjadi bagian garis depan efisiensi, dikarenakan titik C terletak di bawah garis depan efisiensi garis B dan garis D. Nah, jika konsumen bersifat rasional, maka tidak akan memilih titik C sebab kepuasan yang diperoleh dengan membeli parfum Obsidian dalam keadaan tertentu akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh dari membeli parfum Chino dan Color Rose. Akan terjadi kemungkinan lain jika pembelian parfum Obsidian dibeli seharga Rp159.000, namun karena keterbatasan anggaran, kepuasan ini hanya berupa kepuasan bayangan yang dapat digambarkan dalam garis putus-putus sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva pada gambar 3, yang dimana menunjukkan sisi titik anggaran, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Titik A1 merupakan anggaran Rp195.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kepuasan sama jika tingkat wangi bernilai Rp195.000 dengan tingkat ketahanan yang lama bernilai Rp195.000. Titik A2 merupakan anggaran Rp185.000 dan titik ketiga merupakan anggaran Rp129.000 dan yang terakhir titik keempat merupakan anggaran Rp159.000. Yang dimana garis anggaran akan bergeser sesuai jumlah-jumlah kuantitas yang dinikmati atau perubahan harga serta perubahan pendapatan. Namun, dalam hal ini harga dari produk tidak akan berubah. Namun, pendapatan atau anggaran dari konsumen yang berubah. Jika penghasilan konsumen menurun, maka pergeseran garis batas efisiensi akan menurunkan tingkat kepuasan dan juga penghasilan naik maka akan mempertinggi tingkat kekuatan. Sebab kurva indifference atau isi akan bersinggungan dengan garis dasar efisiensi pada titik yang berbeda. Anggaran bernilai Rp195.000 tentu akan menghasilkan kombinasi garis anggaran yang akan bergeser ke titik A2 karena penurunan anggaran kemudian bergeser ke A3 karena ada penurunan anggaran dan kemudian bergeser ke atas karena ada kenaikan di A4. Baik, sekian pembahasan mengenai grafik kepuasan konsumen. Baik, sekian hasil dari analisis kepuasan konsumen. Kami kembalikan lagi ke rekan kami, Duara. Baik, setelah dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah saran yang bisa saya berikan ke Agus.
Berdasarkan pertimbangan yang rasional dari konsumen, di mana konsumen dapat membuat keputusan untuk pembelian parfum berdasarkan titik singgung IC atau satu different dengan efisiensi frontier, yang dimana pada gambar ini tingkat kepuasan itu berada di titik A dan juga titik B, yang dimana sehingga titik singgung yang ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. Jadi setelah saran yang tadi saya sampaikan, untuk keputusan akhir akan saya kembalikan ke Agus. Makasih ya, Dur. Sesuai saran Duara, jadinya aku pilih parfum yang ini deh, yaitu Chino. Dikarenakan Chino memiliki aroma yang wangi dan juga tahan lama. Demikian video dari kami tentang perilaku konsumen dalam memilih parfum dengan pendekatan atribut. Semoga video ini bermanfaat untuk pengetahuan dan wawasan teman-teman. Terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa dan terima kasih.